warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Har, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Haji gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sepertinya saya kenal nih orang yang di samping. Wah, ini yang punya sekolah nih Bu Haji. Wah, iya. Sangat luar biasa beliau dia. Tadi dengar-dengar katanya beliau habis mendampingi Olimpiade. Gimana? Pak Dwi ya? Namanya Pak Dwi ya? Oh, tahu ya? Oh iya, tahu lah. Ya. Pak Dwi gimana kabarnya dulu dong? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Ibu sendiri sehat kan? Alhamdulillah. Pernah ketemu di mana? Gimana gitu? Ini kayaknya reunian nih Bu Haji. Pak Dwi coba ceritakan dikit, katanya habis mendampingi anak lomba ya? Ya, sebenarnya kita banyak event anak-anak kita yang bertumbuh kembang dalam berkompetisi. Dan tanggal 9 nanti pun kita juga akan berangkat lagi untuk tingkat nasional. Dan tanggal 16 sampai 18 kemarin di Yogyakarta kita masuk tingkat nasional untuk Olimpiade Matematik, Sains, dan Bahasa Inggris di tempatnya di Sleman City Hall. Untuk pengumuman dan pelaksanaan lombanya di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Sangat luar biasa nih. Ini kayaknya pemetaan asetnya SMP 2 ini berhasil ya, sehingga memunculkan siswa yang sangat luar biasa nih. Iya, modal manusianya bagus. Nah, iya. Baik. Dari gurunya, dari siswanya, Iya, sangat luar biasa. Dari PP-nya juga. Nah, dari kepala sekolahnya iya, sudah. semua mendukung ya, Iya, Pak. Pak Haryadi. Baik, terima kasih Pak Dwi. Nanti kita akan lanjut ya diskusi tentang pemetaan aset. Baik, Pak Dwi, hari ini adalah pendampingan individu ke-6, pendampingan terakhir ya. Semoga pertemuan kita bukan pertemuan yang terakhir. Jangan. Nanti saya kalau kesini lagi jangan tolak. Nanti barangkali saya kesini ditolak ya. Sudah tidak ada hubungan gitu. Semoga saya terus berjalin walaupun ini pendampingan terakhir di calon guru penggerak, tapi saya akan kesini tiap hari. Siap. Wah, tiap hari Bu Haji. Masih zaman nanti continue aja. Nanti kalau ada saya ada keluh kesah kalau bisa curhat ke Bu Haji. Jadi kalau nggak ngeluh, nggak manggil. Iya. Baik, Pak Haryadi, saya akan menyampaikan tujuan pendampingan pada hari ini. Yang pertama adalah setelah pendamping ini Bapak diharapkan mampu mengembangkan diri sendiri dan juga orang lain dengan cara melakukan refleksi, berbagi dan tentunya berkolaborasi ya Pak Arya. Diharapkan juga Pak Haryadi dapat memiliki kematangan moral, emosional dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik. Kemudian yang ketiga, diharapkan Bapak mampu merencanakan, menjalankan, merefleksikan dan mengevaluasi pembelajaran yang tentunya berpusat kepada peserta didik, dan jangan lupa melibatkan orang tua ya Pak. Nah, tema pendampingan hari ini adalah refleksi, perubahan dan dampak pendidikan. Tentunya saya akan fokuskan pendampingan pada hari ini. Yang pertama adalah persiapan panen 11 nanti di lupa kali 7 ya Pak Arya. Kemudian pengumpulan survei umpan balik yang sudah Bapak sebarkan kepada responden, yaitu guru, kepala sekolah dan siswa ya. Kemudian nanti kita akan diskusi tentang refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah Bapak terapkan selama 6 bulan. Kemudian dan aset nanti aku akan diskusi ya. Saya akan diskusi dengan Pak Har dengan Pak Dwi yang sangat luar biasa ini. Baik, sekarang kita masuk pendampingan awal nih Pak Har ya. Nah Pak Haryadi, tentunya nih dalam 1 bulan terakhir ini nih, apa proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini apa, dan apa yang sudah menjadi capaian dalam 1 bulan terakhir ini? Terima kasih Bu Haji. Alhamdulillah selama 1 bulan terakhir ini alhamdulillah saya mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa dari program CGP ini, yaitu pengelolaan program berpusat pada murid Bu Haji. Di sini kita membuat program yang tujuan dan intinya kembali ke murid, mengembangkan potensi yang ada pada murid itu sendiri Bu Haji. Nah di sini juga kita belajar yang namanya kepemimpinan murid atau student agency Bu Haji. Dalam student agency ini kita gimana caranya mewujudkan murid kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila Bu Haji, yang berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif Bu Haji. Dengan program ini yang rencananya akan bertema Bu Haji ya, bertema tentang Go Green, yang dominan kita pengolahan sampah, di mana murid-murid kita di sini akan dikembangkan daya kreativitasnya, gimana sih mengolah sampah menjadi barang-barang yang berguna untuk dirinya dan lingkungan sekitar Bu Haji. Nah, dalam
pengembangan studi agensi ini Bu Haji, kita tidak mengesampingkan yang namanya suara siswa atau voice Bu Haji ya. Terus pilihan siswa, Bu Haji tadi voice ya Bu Haji, suara, terus yang pilihan siswa choice, dan yang terakhirnya kepemilikan, di mana dalam program ini kita akan mengembangkan Bu Haji, mengembangkan voice-nya, terus voice-nya, choice-nya, dan hours-nya Bu Haji. Di sini kalau untuk voice-nya atau suara, di mana anak bisa memberikan masukan atau memberikan ide-ide sehingga berkembang bakat anak tersebut Bu Haji ya. Terus pilihannya nanti siswa tersebut bisa memilih, ya bisa membedakan mana sih sampah yang namanya sampah anorganik, sampah organik, dan sampah B3. Dan kepemilikannya nanti kita pasti akan dihubungkan dengan yang namanya well-being Bu Haji. Dengan kita mengolah sampah, kita juga memberikan dampak yang bagus terhadap anak, yaitu tentang kewirausahaan Bu Haji. Nanti anak tersebut bisa berusaha nanti pada kemudian hari bisa mengembangkan yang namanya pengolahan sampah. Mungkin itu Bu Haji yang selama ini alhamdulillah program ini sangat bagus buat saya, perkembangan saya juga bagus, kompetensi saya juga bisa meningkat Bu Haji. Baik, terima kasih Pak Hari. Tadi Bapak sudah menceritakan bahwa selama 1 bulan terakhir ini Bapak sudah mencapai tadi ya blueprint yang sudah Bapak terapkan di SMP 2 Sindang ini sangat luar biasa ya. Kemudian tadi juga Bapak bertujuan supaya anak di SMP nanti bisa pengembangan kewirausahaan tentunya ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Haryadi, sangat luar biasa nih. Semoga program blueprint ke depan tambah berhasil ya, tambah membuat SMP Negeri 2 Sindang ini semakin asri ya. Baik, sekarang kita lihat ke pendampingan inti ya Pak ya, bagian inti yaitu tentang refleksi hasil survei feedback 360. Nah Pak Har, berdasarkan hasil feedback kemarin nih 360, apa yang kurang atau yang perlu ditingkatkan buat responden? Misalnya dari Pak Dwi selaku Sejawat, apa sih kekurangan Pak Har, atau apa yang perlu ditingkatkan nih dari Bapak Kepala Sekolah, apa dan dari apa? Kalau saya rangkum Bu Haji dari hasil responsif dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan siswa untuk yang perlu ditingkatkan itu pengembangan kompetensi, pengembangan diri dan online Bu Haji, di mana saya tuh jarang sekali meminta guru atau rekan guru untuk melihat praktek mengajar saya, sehingga kalau ada masukan dari rekan sejawat, mudah-mudahan saja motivasi saya bertambah, terus keilmuan saya juga bertambah, masukannya juga bisa meningkatkan kompetensi saya Bu Haji. Jadi kurangnya saya di pengembangan diri dan orang lain Bu Haji. Itu dari saya Bu Haji. Siap. Tadi Bapak sudah sampaikan bahwa dari rekan sejawat maupun dari Bapak Kepala Sekolah ingin Bapak itu mengembangkan diri dan orang lain ya. Tentunya Bapak disampaikan Bapak belum pernah meminta teman rekan sejawat untuk visit ke kelas Bapak. Supervisi Bu Haji. Yang supervisi biasanya malah sekolah sih Bu Haji. Iya. Nah untuk gurunya saya belum sempat Bu Haji, belum pernah gitu. Nah untuk mengatasi itu apa yang Bapak lakukan untuk kedepannya? Kedepannya yang nanti kita berkolaborasi dengan guru-guru yang lain, minta bantuan guru lain untuk melihat atau mengsupervisi saya Bu Haji, mengsupervisi pada saat mengajar. Jadi sehingga pada saat mengajar kita punya masukan dari orang lain sehingga kita bisa belajar ke depannya Bu Haji. Baik, ke depan nanti ya minta tolong ya satu orang guru beberapa untuk visit ya, biar sharing dengan guru yang lain tentang pembelajaran yang Bapak terapkan. Baik, selanjutnya apa rencana Pak Haryadi ini ke depannya untuk mengenai kompetensi guru penggerak yang Pak Haryadi miliki ini? Rencana seperti apa nih untuk ke depan? Rencananya tentu Bu Haji, kita yang namanya manusia kalau ilmu Bu Haji, kita akan mencari ilmu, akan belajar Bu Haji. Ya, belajarnya dengan mengikuti seminar, dengan webinar, terus berdiskusi dengan TP Bu Haji, ya nanti kita berdiskusi lagi dengan rekan sejawat ya. Jadi intinya kita belajar tidak harus dengan dosen tapi dengan semuanya Bu Haji. Dengan siswanya kita juga bisa belajar dengan siswa. Itu Bu Haji. Baik, tadi Pak Haryadi sampaikan bahwa ke depan Bapak selalu ingin meningkatkan kompetensi Bapak selaku guru penggerak ya, dengan cara tadi Bu ya
diskusi dengan teman sejawat, dengan siswa, kemudian juga ikut seminar-seminar ya Pak, dan workshop-workshop yang dilakukan atau yang dilaksanakan di Kabupaten Indramayu. Nah, sekarang siapa saja nih yang akan Bapak libatkan dalam rangka meningkatkan kompetensi Pak Haryadi selaku guru penggerak nih? Kalau untuk pihak Bu Haji yang utama ya pasti keluarga Bu Haji. Betul. Pasti dilibatkan kan doa istri, doa anak ya itu yang utama Bu Haji. Jadi orang tua ya Bu Haji. Terus yang kedua jadi kepala sekolah Bu Haji. Ya pasti dari kepala sekolah kan kalau kepala sekolahnya mendukung insya Allah senang juga enak. Dari waktu kepala sekolah, rekan guru, rekan TU, istri JGP Bu Haji, dari Pak Dede juga ada itu ibaratnya menjadi sumber untuk meningkatkan kompetensi dari Bu Haji Komo ya enggak, kalau dari Bu Haji udah pasti ya enggak. Amin. Ya terus dari rekan-rekan guru yang lain Bu Haji. Baik, Bapak tadi kan ini kan selama 6 bulan Bapak sudah belajar banyak ya. Tentunya Bapak ini meningkatkan kompetensi Bapak selaku guru penggerak, bukan calon guru penggerak ya. Tadi Bapak melibatkan banyak orang ya, terutama keluarga, kepala sekolah dan semua rekan sejawat yang ada di SMP Negeri 2 dan tentunya murid-murid ya Pak Haryadi. Iya. Ini sangat luar biasa. Semoga dengan dukungan beliau-beliau ini Bapak semakin berkompeten dalam bidang ya tentunya pembelajaran juga kepada siswa. Baik, Pak Haryadi, tentunya selama 6 bulan nih, Bapak kan udah 6 bulan nih. Perubahan apa yang Bapak rasakan setelah ikut calon guru penggerak selama 6 bulan terakhir ini? 6 bulan ini ya Pak, karena ini pendampingan terakhir. Apa perubahan yang Bapak rasakan nih? Perubahan yang saya rasakan yang sangat signifikan Bu Haji ya, yaitu dalam hal berkomunikasi. Saya sekarang lebih aktif Pak Dwi ya dengan rekan-rekan. Jadi dulunya bener dulunya Bu Haji kayak nggak bisa ngomong Bu Haji. Bukan nggak bisa ngomong Pak Dwi ya. Nggak bisa ngomong. Iya. Kalau nggak bisa ngomong dari Bali. Iya. Jadi mungkin gini. Dulu kita dalam bergaul, berkomunikasi tidak melalui standar-standar etik kita sebagai pendidik atau tahapan-tahapan kita sebagai orang yang ada di luar sana. Ya mungkin sekarang Pak Haryadi lebih tertata dan mungkin lebih komunikatif dalam hal birokrasi kependidikan. Itu yang sudah mulai. Tuh, ini dikompres Bu Haji ya. Iya, makanya. lebih rapih lah. Mungkin bahasa kita kan tidak selamanya itu sama, tidak selamanya kita beda, tapi dari beda itulah menuju kita sama menjadi birokrat yang sepadan dengan dunia pendidikan. Jangan sampai keluar dari alur-alur kependidikannya. Ya itu suatu kemajuan berdua ya? Suatu kemajuan dan suatu kemajuan yang positif ya, bukan yang lain-lain. Itu kemajuan yang sangat positif dan insya Allah berdampak untuk Pak Haryadi sendiri selaku calon guru penggerak dan nantinya insya Allah akan menjadi guru penggerak. Dan bagi kami pun sebagai guru biasa katakanlah dalam program guru penggerak ini akan berimbas seperti itu, akan berimbas dan mudah-mudahan teman-teman yang lain pun akan mengikuti jejaknya Pak Haryadi. Amin. Seperti itu. Insya Allah luar biasa. Benar Bu Haji, saya sedikit ya survei lah sama guru yang lain. Perkembangan diri saya Bu Haji ya, teman-teman guru aja menyerang begitu Bu Haji. Sekarang Pak Haryadi lebih komunikatif, lebih lebih aktif gitu ya, rekan-rekan terus ngobrolnya juga lebih masuk gitu. Iya. Jadi berkat program CGP ini rekan-rekan guru juga menyadari sekarang yang merasakan nampaknya pasien juga Bu Haji. Ya, alhamdulillah ini kedepannya pemenang Bu Haji. Ya kita dari situ banyak dari program CGP ini banyak kompetensi-kompetensi yang saya punyai semakin muncul dan semakin meningkat Bu Haji. Alhamdulillah, luar biasa nih. Tadi Bapak sudah sampaikan bahwa perubahan yang sangat luar biasa tentang komunikasi ya, dan juga dikuatkan oleh Pak Dwi ya, karena Pak Dwi adalah rekan sejawat yang tiap hari bertemu dengan Pak Haryadi. Selain komunikasi, apa lagi yang Bapak rasakan nih, perubahan apa lagi nih? Selain komunikasi, kolaborasi Bu Haji, berkolaborasi dengan guru-guru yang lain Bu Haji. Misalnya kami di sini semacam ada program kegiatan kurikuler tentang P5 Bu Haji. Ya kita harus berkolaborasi dengan guru-guru yang lain. Jadi saya di sini biasanya jadi leadernya Bu Haji. Berkat tadi program CGP ini tentang komunitas positif Bu Haji ya termasuk saya jalankan di sini Bu Haji. Kita bikin komunitas tentang kegiatan P5 berkolaborasi dengan guru-guru yang lain
terus dari kegiatan-kegiatan lain juga kita selalu berkolaborasi Bu Haji. Jadi kita selalu bermusyawarah, berkolaborasi, berkomunikasi Bu Haji. Ya. Baik, tadi sudah Bapak sampaikan bahwa perubahan yang kedua ada tentang berkolaborasi dengan rekan sejawat ya Pak. Baik Pak Haryadi, kalau tadi Pak Haryadi punya perubahan tentang Bapak komunikasi dan kolaborasi, tentunya Murid juga akan melakukan perubahan dong. Nah selama 6 bulan ini Bapak akan belajar banyak di modul 1.1 sampai dengan 3.3 ya. Apa yang terjadi nih, perubahan apa yang terjadi pada murid Pak Haryadi nih selama 6 bulan ini? Yang terjadi untuk murid saya Bu Haji ya, untuk murid ini karena dulu mah Bu Haji saya mengajar ini dengan metode teacher center Bu Haji ya. Nah sekarang sudah beralih Bu Haji ya ke student center. Jadi saya lebih menitik beratkan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh siswa Bu Haji, kebutuhan belajar siswa apa sih. Jadi kita sekarang berorientasi gimana sih menuntun kembangkan siswa atau murid Bu Haji. Jadi selama ini kegiatan yang saya lakukan setelah mengikuti kegiatan CGP ini banyak ilmu yang saya dapatkan. Salah satunya jadi menciptakan kelas yang nyaman dan menyenangkan Bu Haji, sehingga dalam pembelajaran anak-anak atau murid tersebut tidak tidak canggung, tidak kaku, malah lebih aktif untuk bertanya dan lain sebagainya Bu Haji. Baik, anak-anak tambah senang ya. Iya. Baik, tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa karena Bapak menggunakan pendekatan berbasis pembelajaran pada peserta didik ya, Bapak juga tentu akan berdiferensiasi ya. Jadi anak semakin antusias dan semakin senang dalam mengikuti pembelajaran pada pelajaran Pak Haryadi. Sekarang Pak Haryadi nih, selama 6 bulan nih Bapak ikut program guru penggerak nih, apa yang menjadikan Pak Haryadi cukup memuaskan nih? Kalau dalam hal memuaskan, gimana Pak dulu memuaskan ini? Bahasanya nih, memuaskan nih. Sebenarnya kalau kita sebagai pendidik mungkin belum merasa puas ya Pak dulu ya. Kalau kita sudah puas nanti kita tidak akan belajar. Jadi ada istilah salah satu dosen saya juga dulu mengatakan, janganlah kamu merasa puas kalau kamu sudah mencapai suatu titik maksimal, tetapi merasa cukup saat ini dan besok kamu akan tetap belajar. Jadi luar biasa ya Pak Dwi. Jadi pertanyaan ini belum dijawab sih Bu Haji. Iya, nggak apa-apa. Jadi ada pandangan yang mungkin di Iya. sinilah. Di sinilah mix and match kami dalam manajerial sekolah, terutama kami di tenaga pendidikan, di tenaga pendidik ya khususnya, yang butuh kolaborasi satu sama lain, saling mengisi satu sama lain, saling mengingatkan. Apalagi kita mengenal istilah ada problem solving, ada project based learning, itu kan memang masalah-masalah itu selalu ada, tapi kita jangan menganggap itu adalah masalah, tetapi itu adalah temuan untuk kita yang harus kita selesaikan. Seperti itu. Baik, sangat Keluhan Bu Haji ya. Keluhan macam itu sekarang kita tidak kemukakan. Berarti sekarang kita berbasis kekuatan aset Bu Haji. Nah, tapi tetap Pak Haryadi masih gini, selama 6 bulan ini apa sih yang membuat aku tuh puas sudah benar Bu Haji, saya mau jawab. Nah, ya, jawab. Sebenarnya yang saya paling puas banget tadi disebutkan Bu Haji. Iya. Saya puas banget yaitu saya lebih komunikatif Bu Haji. Bisa ngomong itu ya. Itu tuh, saya puas banget Bu Haji. Aduh ya Allah. Jadi Kemarin belum bisa ngomong. iya, belum bisa ngomong. Saya maksudnya komunikasi dengan guru-guru yang lain. Jadi membentuk komunitas belajar yang baik Bu Haji, yang positif. Sehingga menciptakan aura sekolah ini positif Bu Haji gitu. Jadi menciptakan budaya yang positif di sekolah. Itu sih Bu Haji. Baik. Jadi puas banget saya Bu Haji. Bisa ngomong nih. Dulu nggak tahu ya Pak. Iya Pak, sangat luar biasa ya ketika waktu dulu sebelum ikut guru penggerak kan Bapak mungkin masih malu-malu, nggak bisa mungkin ngomong ke senior juga masih takut-takut ya. Tapi ketika Bapak punya ilmu banyak ya, kemudian tetap ada etika-etika yang harus kita ini jalani ya, Bapak ya have fun aja ya ketika ngomong ke senior atau ke Bapak kepala sekolah ya. Tentunya itu yang membuat Bapak puas ya, puas dalam arti senang banget gitu loh, saya bisa berubah, berkolaborasi, berkomunikasi dengan baik. Nah, ini kalau olahraga tuh diem aja Bu Haji. Iya. Habis ngajar pulang ya Pak dulu ya. Sekarang mau enggak ya, enggak pernah pulang ya. Lulus sekolah. Nah, sama video. Tadi selain Bapak merasa puas nih tentang komunikasi Bapak yang sudah cukup bagus, nah hal apa yang menentang nih selama perjalanan 6 bulan ini? Hal yang menantang buat saya yaitu Bu Haji menciptakan pembelajaran yang nyaman untuk siswa Bu Haji. Itu yang menurut saya tantangan buat saya Bu Haji, menciptakan atau
memacu potensi siswa untuk berkembang Bu Haji. Bakat potensinya itu yang menurut saya paling menantang Bu Haji. Jadi gimana kita menuntun siswa itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman Bu Haji. Jadi kalau kita tidak berpanduan pada kodrat alam dan kodrat zaman, nanti akan repot Bu Haji. Jadi tantangan saya itu gimana kedepannya dalam pembelajaran ya kita berfokus kepada murid dan siswa juga mengembangkan potensi dan bakatnya Bu Haji. Itu yang pengen saya tingkatkan lagi Bu Haji. Baik, tadi Bapak sudah sampaikan ya, yang menentang adalah mencari bakat anak, potensi anak, bagaimana cara menggalinya. Iya Bu Haji. Nah, seperti apa nanti Pak Haryadi itu cara menggalinya? Ya tadi Bu Haji, ya kita akan mengelola program yang berbasis pada murid Bu Haji. Salah satunya tadi ada program Progri. Nanti Pak Dwi juga kita akan berkomunikasi nih Bu Haji, berkolaborasi. Nanti kita bikin program. Kalau misalnya kayak dulu mah ada English, bukan dulu sih Bu Haji, ada namanya Pak Dwi? English Club. Terus satu laginya metode master ya, master itu yang Pak Bu Haji pernah ke sini, itu yang sekali lagi mau kita kembangkan lagi Bu Haji. Ini memang salah satu tambahan nanti ini Pak Haryadi, salah satu untuk meningkatkan kemampuan anak selain kita berbasis Institute Center di dunia pengajaran kami, yaitu nanti di luar itu kita juga ada namanya pembinaan prestasi. Ini adalah ada satu keberatan, dan setelah berkolaborasi dengan pimpinan kami dan beliau sangat antusias menerima masukan dari kami, dan insya Allah di tahun ajaran baru ini kita akan coba terapkan. Di antaranya itu satu program Dreamrest Bu Haji. Yang lainnya enggak. Jangan sudah dulu. Nanti dicontoh Baik, jadi Pak Dwi mempunyai solusi, yaitu menggali potensi dengan tadi pembinaan salah satunya yang kesananya nanti rahasia. Usahakan Baik, Pak Haryadi, tentunya dalam pengembangan siswa ya, tadi Bapak pengen ke depan ini potensi siswa tergali ya. Mudah-mudahan dengan tadi yang disampaikan Pak Dwi akan memberikan solusi Pak Haryadi ya. Di olahraga tentunya ya Pak, di bidang olahraga semua Bu Haji, jangan ya, maksudnya kan Bapak kan di olahraga kan, paling nggak khusus Bapak ini ya harus bisa potensinya harus bisa tergali ya Pak. Kan sekarang kan olimpiade olahraga sampai provinsi ya. Kemarin kita di ODSN tingkat kabupaten Bu Haji peringkat kedua bulu tangkis putra putri, terus juara 1 di karate, tapi ini baca apa namanya, kategorinya komite Bu Haji. Kalau yang kata kan dikirim ke provinsi, kalau komite enggak Bu Haji. Terus terakhir renang juara 2 semua Bu Haji. Alhamdulillah, semoga ke depan lagi bisa menang. Amin Bu Haji. Baik, kita tentang pemetaan aset ya. Sebelum saya ke Pak Dwi, saya ke Pak Haryadi dulu nih selaku kemarin pemimpin diskusi ya. Tentunya Bapak dalam pemetaan aset nih, siapa aja aktor yang terlibat selain Pak Dwi nih? Ada Bapak Kepala Sekolah Bu Haji. Iya, dan Bapak Sarana. Oh, yang terlibat Bapak Kepala Sekolah dan Wakasanya bersama selain Pak Dwi ya. Nah, tentunya Bapak bisa menceritakan bagaimana proses Pak Haryadi ini bersama Bapak Kepala Sekolah mengidentifikasi sumber yang ada di sekolah. Untuk prosesnya Bu Haji, kita sesuai dengan panduan apa yang saya dapatkan di CGP, yaitu dengan panduan 7 aset utama sekolah Bu Haji, mulai dari modal manusia Bu Haji, tentang gurunya, siswanya, komite, alumni, terus KTU dan warga sekitar Bu Haji. Terus yang keduanya modal sosial Bu Haji. Kita sering bekerja sama atau sering diskusi dengan puskesmas tentang kesehatan Bu Haji, terus dengan lingkungan hidup, dinas lingkungan hidup, dengan dinas pendidikan, terus dengan yang lainnya pihak-pihak terkait. Terus modal yang ketiganya yaitu modal politik Bu Haji. Kita sering MOU dengan dengan Garisa Operasi Agama, dengan GO, terus dengan Erlangga, dengan penegak hukum juga kita sering komunikasi membuat kesepakatan Bu Haji terkait tadi untuk intinya mah tertuju untuk fokus kepada murid Bu Haji. Itu sih Bu Haji. Terus yang keempatnya Bu Haji ini belum tiga nih Bu Haji. Yang keempatnya modal fisik Bu Haji. Alhamdulillah negosiasi dari SMP 2 Sindang ini dulunya adalah sekolah rintisan ya bertaraf internasional Bu Haji. Jadi alhamdulillah
dari segi fisik, pembelajaran, media pembelajaran, sarana prasarana, alhamdulillah Bu Haji. Bangunan juga Bu Haji nih ya, karena kita dapat warisan ya dari RSP ini, alhamdulillah. Untuk modal fisik ini kita alhamdulillah Bu Haji lah, lebih dari yang lain gitu, berbeda dengan yang lain. Terus modal agama Bu Haji, di sini kita juga sering mengadakan perayaan hari besar agama Bu Haji. Terus di sini juga kita di sini hampir setiap tahun kebagian punten Bu Haji ya, non muslim Bu Haji. Jadi kita bertoleransi dengan yang lain, dengan agama yang lain. Terus modal lingkungan Bu Haji, alhamdulillah SMP 2 Sindang ini lingkungannya berada di pusat kota Bu Haji, dekat dengan alun-alun, dekat dengan wisata Cimanuk, dekat dengan Gor Singalodra, dengan Kodarmayu, dengan SC, dengan kolam renang juga begitu dekat. Masjid Agung dekat Bu Haji. Jadi kalau sholat juga kita bisa jamaah di Masjid Agung. Terus modal finansial Bu Haji, nah ini yang ini modal finansial mah. Beliau selain diperbantukan di sarana prasarana Bu Haji, beliau juga selalu yang menyibukkan dengan dana bos Bu Haji. Beliau sebagai bendahara Bu Haji. Jadi semuanya anggaran ada di sini. Kalau modal finansial Bu Haji, terus dari segi finansial juga Bu Haji, kita ada dari paguyuban Bu Haji, paguyuban orang tua yang sering intinya mah berpartisipasi untuk membangun sekolah Bu Haji. Terus dari dana kas anak-anak sekelas, terus dari infak Bu Haji, infak juga kita setiap hari apa duit? Hari Jumat kita infak. Terus apa lagi ya kalau dari finansial? Mungkin itu Bu Haji kalau yang finansial. Dari 7 aset, saya bisa memetakan dari 7 aset utama sekolah itu Bu Haji. Baik, ini sangat luar biasa nih Pak Harya, bahwa tadi Bapak sudah sampaikan Bapak tentunya berpatokan pada tujuan utama sekolah ya, baik manusia, sosial, politik, fisik, agama, budaya, lingkungan ya, dan lain sebagainya. Nah tentunya nih Pak Haryadi nih dalam mengidentifikasi sumber yang ada di sekolah, tentunya Bapak punya tantangan untuk kendala. Apa kendala Bapak? Apa yang dihadapi nih? Dan bagaimana cara mengatasinya? Nah gini Bu Haji, kendala kami yaitu dalam pendataan aset Bu Haji. Ada beberapa aset sekolah yang tidak terdata Bu Haji. Jadi kita harus kontrol tentang aset-aset yang terdahulu Bu Haji, sehingga kita tidak bisa manfaatkan. Terus dalam kegiatan pembelajaran juga kita kadang-kadang butuh aset-aset yang tadi yang tidak terdaftar itu atau tidak terkoneksi itu Bu Haji. Jadi mungkin itu kendalanya. Mungkin nanti ke depannya Bu Haji ya, dalam penginventarisan barang aset atau aset sekolah ini mungkin lebih dirapikan kembali Bu Haji. Itu sih Bu Haji. Tadi Bapak sudah sampaikan bahwa tantangannya ada banyak aspek yang belum terdata ya. Bapak juga belum mengatasinya dengan cara ke depan akan lebih jeli lagi ya untuk mendata satu persatu aset. Apalagi ini adalah dulu kelas rintisan bersekolah, tentunya banyak sekali aset yang dimiliki SMP Negeri 2. Baik Pak Haryadi, tentunya Bapak ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya di sekolah, apa perasaan Pak Haryadi? Perasaan saya sangat senang sekali Bu Haji, karena dapat memetakan aset-aset yang dipunyai oleh SMP Negeri 2 Sindang ini Bu Haji. Karena tadi lebih meneruskan hal-hal yang dibutuhkan oleh siswa Bu Haji. Jadi sangat senang sekali Bu Haji bisa memetakan ini Bu Haji. Ilmu baru juga buat saya Bu Haji, yang biasa memetakan alat olahraga saja. Sekarang alhamdulillah bisa memetakan dari tadi 7 aspek utama sekolah itu Bu Haji. Baik, tentunya semua orang punya senang ya Pak bisa mengidentifikasi semua alat yang ada di SMP Negeri 2 Sindang. Baik, sekarang pertimbangan apa sih ini yang Pak Haryadi pakai untuk menentukan sumber daya sekolah? Pertimbangan yang biasa saya lakukan itu pertimbangan skala prioritas Bu Haji. Jadi aset mana atau kebutuhan apa sih yang perlu didahulukan sehingga kita pembelajarannya tidak terjadi kendala Bu Haji. Jadi yang saya pakai itu skala prioritas Bu Haji. Baik. Tadi Bapak sampaikan bahwa pertimbangan untuk menentukan sumber daya dari sekolah adalah skala prioritas ya Pak, di mana kebermanfaatnya ya Pak untuk siswa ya, pembelajaran pada siswa. Baik Pak Haryadi, sepertinya satu lagi nih pertanyaannya nih. Adakah hal lain nih yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum Bapak temukan dalam proses yang sedang berjalan ini? Apa ya, aset yang belum saya tahu yaitu ada sih Bu Haji, yaitu
tentang alumni Bu Haji. Alumni sekolah yang harus kita potensi juga harus kita kembangkan Bu Haji. Ini aset sekolah juga Bu Haji, karena biasanya begini Bu Haji, kita juga pernah punya kelas inspiratif Bu Haji. Jadi kita manfaatkan para alumni untuk memberikan ilmunya Bu Haji. Alumni yang sudah sukses Bu Haji. Biasanya kita panggil untuk memberikan sedikitlah ilmunya kepada adik-adiknya. Itu mungkin aset yang belum saya temukan Bu Haji. Jadi belum kedata nih alumni yang ini. Mungkin kedepannya kita data alumni yang sukses. Nanti kita masukkan ke kelas inspiratif Bu Haji. Baik, ini sangat luar biasa. Tadi Bapak sampaikan bahwa alumni yang aset yang belum tergali ya dengan Pak Haryadi, mungkin ke depan Bapak akan bisa mendata alumni yang sukses untuk memberikan motivasi kepada siswa di SMA kedua. Terima kasih banyak Pak Haryadi. Sekarang saya dengan Bapak Dwi yang sangat luar biasa nih. Bisa di luar. Oh iya. Pak Dwi, terima kasih banyak sudah membantu Pak Haryadi dalam mengidentifikasi sumber yang ada di sekolah. Nah sekarang Pak, tentunya Bapak memiliki pengalaman yang berbeda nih dalam proses mengidentifikasi sumber yang di sekolah. Nah proses seperti apa nih Pak Dwi ini? Ya, terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Ila dan Pak Haryadi. Mungkin ada beberapa hal kalau kita mengorek sebuah permasalahan atau daya dukung itu pasti banyak sekali. Inilah uniknya sebuah lembaga. Sedangkan kalau aset, apalagi berbicara aset itu modal yang harus benar-benar kita pupuk, yang harus benar-benar kita perkuat agar ke atas itu enak. Ibarat bangunan kalau fondasi nggak kuat itu ya akan cepat runtuh. Dan bahkan setelah fondasi kuat, jangan lupa seperti pohon, semakin besar pohon itu dan semakin meninggi di atas, maka akan semakin besar angin yang menerpa. Nah, jadi ada dua peribahasa yang harus kita sikapi. Sama dengan halnya yang ditanyakan oleh Bu Ila tadi, dalam artian suatu lembaga manajerialnya berdasarkan modal atau aset. Kalau modal nggak kuat, ya udah babar nanti. Nggak bisa Bu Haji, kalau modalnya nggak kuat, repot Bu Haji. Ya. Sama saja kita berwirausaha, kalau modalnya nggak kuat, gimana usaha akan jalan? Tapi ini suatu gebrakan yang bagus oleh pemerintah dalam artian memanajerial dan menata dari dunia pendidikan, khususnya kami sebagai pendidik, di mana bahwa seorang pendidik itu tidak hanya melulu untuk mengajar, tetapi selain mendidik, mereka juga diajarkan untuk memanajerial sebuah sekolah. Minimalnya tadi yang dikatakan Bu Ila dan Pak Haryadi, asetnya dulu yang harus kita kerjakan, yang harus kita garap, harus kita tata. Kalau modalnya atau asetnya nggak kita tata dengan baik, ya apa yang akan terjadi nanti ke depannya, seperti itu Bu Haji. Nah, di sini dalam kegiatan ini apa sih modal yang harus disikapi? Yang tadi disampaikan Pak Haryadi dan Bu Ila sampaikan. Yang pertama mungkin modal manusia. Ya ini asetnya manusianya dulu. Dulu kita mengenal nama istilah IHT, kemudian mengenal workshop, kemudian mengenal diklat. Sekarang mindset itu mulai digiring oleh pemerintah sesuai dengan peradaban yang kekinian, yaitu memanfaatkan perkembangan era digitalisasi. Kodrat zaman ini yang digiring. Dulu nggak ada Pak, zaman dulu istilah di KBK itu nggak ada kodrat zaman, nggak ada istilah kodrat alam, nggak ada. Tapi bahasa ini dikemas dengan bahasa yang sangat unik dan dikemas dalam suatu kemasan yang dinamakan dan mudah diingat, dijadikan clue atau dijadikan suatu simbol bahwa ini adalah kodrat alam dan ini adalah kodrat zaman. Ini unik. Dan bagi kami yang mohon maaf notabene tidak mau membaca dan tidak mau mendengarkan, ini akan ketinggalan istilah kodrat zaman dan kodrat alam ini. Di sini mungkin kami memang betul Bu, di SMP 2 Sindang ini merupakan warisan budaya lama, di mana pemerintah menggalakkan tentang lembaga sekolah yang memiliki tarapan minimalnya setara dengan sekolah-sekolah yang di luar negeri, yaitu RSPI. Ini adalah RSPI dulunya Bu, tahun 2010 sampai dengan 2013.
kami dulu melakukan kerjasama dengan beberapa sekolah-sekolah internasional, khususnya yang di dalam negeri itu kayak kita dengan Turki yang ada di Bandung, boarding school itu, kemudian dengan Reskam Malaysia kita bertukar pendidik juga, bertukar pelajar juga. Ini modal yang utama, Bu. Walaupun tidak semuanya siswa berbondong-bondong ke sana, nanti penuh di sana, Bu. Nggak muat tempatnya, pesawatnya harus nyewa nanti berapa. Nah, jadi hanya perwakilan dari siswa-siswa yang menurut kami, pilihan kami yang dijadikan sampel untuk ke sana, dan setelah dari sana ditularkan kepada rekan-rekan sejawat mereka. Selain itu, kami juga pada saat itu melakukan kerjasama dengan Australia. Beberapa guru kita melakukan pembelajaran dan mengajar di sana. Jadi tidak hanya melulu mendengarkan tutor praktek, tapi prakteknya tidak dalam kelas, ngajar di sekolah internasional school itu. Jadi ini suatu kebijakan yang sangat bagus pada zamannya saat itu. Namun sekarang di mana pemerintah menggalakkan lebih utama fondasinya, yaitu tentang kebudayaan kearifan lokal. Kebudayaan kearifan lokal ini angkat dari suatu daerah, karena daerah di Indonesia ini sangat beraneka ragam dan sangat banyak. Nah, kalau misalkan tidak memanfaatkan budaya daerah ini, ya anak-anak kita tidak akan mengenal daerah itu sendiri. Contoh, ada kebudayaan arif lokal, contoh dari tarian. Ini kan bisa dikembangkan dalam mata pelajaran seni budaya. Nanti anak-anak gak kenal. Di Indramayu ada tari topeng, ada tari randu kendir, ya ada banyak lagi yang lain-lainnya. Nah, inilah fondasi yang harus benar-benar dikelola dengan baik, di mana modal awalnya siapa? Ya kita sebagai manusianya. Seperti itu, Bu. Nah, ini salah satu contoh biasa, untuk ya. Modal manusia. Ya, saya soalnya banyak ini. Ya, baik, baik Pak Dwi, dari situ saya sudah menangkap gitu kan, dengan adanya RSP aja tuh asetnya sudah sangat luar biasa kan. Alhamdulillah, ini modal awal yang bagus. Iya, dari segi untuk kedepannya lebih enak gitu. Dari segi anaknya, dari segi manusianya, fisiknya juga, kebijakan juga kan. Betul. Selama ini kan mungkin kita belum tahu ya bahwa kebijakan itu termasuk aset Pak Dwi, yang enggak aset politik ya. Betul. Nah, tadi dari Pak Dwi sudah menceritakan segitu dahsyatnya, ada pertukaran pelajar, pertukaran guru dengan Australia, dengan Turki itu saya sudah wah, ini asetnya sudah, prosesnya sudah sangat luar biasa. Nah, tentunya Pak Dwi, dari itu tuh walaupun itu di zamannya, tapi ada tantangan yang Bapak hadapi waktu itu. Banyak. Satu, orang tua. Dua, ya tadi modal politik itu, dimana kita kan harus bekerja sama juga dengan instansi terkait. Di kami adalah dinas pendidikan. Itu sangat berat, berarti dalam arti pendanaan. Akhirnya dibebankan kepada sekolah dan share dengan orang tua. Jadi kita berkolaborasi dengan orang tua, dan alhamdulillah yang mampu dan anaknya sesuai dengan pilihan kami bisa berangkat ke sana. Dan satu hal, insya Allah ini akan digerakkan kembali. Salah satu contoh kecil, ini bocoran bocoran klub. Insya Allah kita akan studi banding dengan sekolah-sekolah lain. Maksudnya kita studi banding bukan karena kami tidak mampu, tetapi kami butuh belajar dari tempat lain. Ada hal apa sih dari sekolah lain kok beda dengan kita? Yang beda ini kira-kira masuk enggak ke ranah sekolah kita, dengan budaya kita, kebiasaan kita. Kalau misalkan nanti ada hal positif yang kami dapatkan dengan sekolah kita, tidak ada salahnya kalau kita coba terapkan. Contoh, ya itu salah satu contoh. Dan sebelumnya itu sudah dengan SMP 5 Yogyakarta, SMP 1 Magelang, dan kemudian dengan insya Allah kita dalam waktu dekat kita akan mencoba untuk studi banding dengan sekolah-sekolah yang ada di Jawa Barat. Salah satu yang lebih utamanya adalah silaturahmi. Itu yang paling utamanya. Dan kolaborasi, elaborasi. Biasa nih, masya Allah. Keren. Ini modal aset untuk manusianya. Iya. Tadi Bapak sampaikan tantangan dulu ya pada zamannya ya, tentang pendanaan ya. Betul. Tentunya dalam sekarang ini Bapak kan membantu Pak Haryadi sekolah dan kepala sekolah mengidentifikasi aset yang sekarang sedang berlangsung. Nah, ada sedikit tantangan atau banyak tantangan yang selama ini Bapak hadapi untuk mendata ulang nih aset yang dulu pernah jaya di zamannya. Ya. Yang sekarang ini ada nggak tantangannya nih? Jadi kalau masalah tantangan mah pasti ada. Kalau manusia nggak punya tantangan berarti dia keinginan hidupnya sangat pendek. Maaf, bukan usia ada yang nakdirin insya Allah. Cuman tantangannya ini loh yang menjadi kita itu
gimana caranya ke depan itu kita lebih baik daripada hari ini. Nah, jadi tadi yang disampaikan di perjalanan tadi yang disampaikan Pak Haryadi, ada beberapa aset yang tidak teridentifikasi dengan baik. Sekarang pemerintah sedang menggalakkan dalam bentuk SIPDA. Kami di SMP 2 Sindang ini sudah terafiliasi secara otomatis melalui sistem kebirokrasian pemerintah daerah, yaitu dengan Badan Keuangan Daerah, di mana Badan Keuangan Daerah ini memiliki aplikasi namanya SIPDA. Dan SIPDA ini terkoneksi oleh inspektorat, dan kami selalu di follow up secara rutin oleh Badan Pemeriksa Keuangan Negara, yaitu dari perwakilan Provinsi Jawa Barat. Dan alhamdulillah di tahun ini khususnya Kabupaten Indramayu mendapat predikat yaitu WTP. Nah, ini salah satunya aset kita yang tadi disampaikan Pak Haryadi. Memang betul banyak aset sekali yang pada saat itu tidak teridentifikasi dan tidak terinventarisir dengan baik. Tapi dengan adanya SIPDA kita sudah mulai menata, sudah mulai melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik, dan alhamdulillah di 2 tahun belakangan ini kita mendapatkan WTP khususnya untuk Kabupaten Indramayu. Sangat luar biasa. Nah, tadi Bapak sudah sampaikan Bapak sudah mendapatkan WTP tadi ya Pak ya dari provinsi ya. Itu kabupaten. Itu kabupaten. Ya, Kabupaten Indramayu. Karena Ya. pendukungnya sekolah-sekolah. Ya, kami sangat berimbas dengan adanya program ini. Akhirnya kami bisa mendata dengan baik dan bisa menginventarisir dengan baik seperti itu. Baik. Nah, sekarang bagaimana proses Bapak nih ketika sudah mengidentifikasi sumber daya di sekolah dengan baik? Satu kebanggaan khususnya bagi kami pelaksana, pertama ya pimpinan. Reward yang diberikan pimpinan ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami menjadi lebih semangat lagi memberikan dorongan, motivasi, dan ya salah satu ucapan yang paling menyemangati kami begitu mendapatkan semua clear and clean, ucapan terima kasih padahal. Tapi kami sangat bangga. Iya. Ada perhatian lebih di sana. Tersirat kalimat terima kasih itu, masya Allah. Dalam. Kalau kita apalagi terima kasih tidak ditambahin. Itu. Kalau itu nanti. Baik, sangat Pak Dwi ini. Pak Dwi tadi Pak Haryadi menyampaikan bahwa dalam menentukan sumber daya sekolah itu pertimbangan adalah skala prioritas. Nah, untuk Pak Dwi sendiri seperti apa nih pertimbangan dalam menentukan sumber daya di sekolah? Ya, memang itu modal. Itu aset utama, modalnya kita dari situ. Tanpa kita pertimbangkan, tanpa kita perhatikan, dan tanpa kita perhitungkan, mau dibawa kemana? Kita dari input saja anak-anak kita, katakanlah anak-anak yang sudah benar-benar memilih sekolah ini sesuai keinginan mereka masing-masing, yang memiliki notabene mereka mempunyai modal yang cukup bagus. Kalau kita tidak memanfaatkan dengan baik, ya bagaimana nanti proses perjalanannya? Dan alhamdulillah anak-anak kita sudah banyak terbukti di event-event baik lokal di kabupaten, provinsi, nasional, ataupun di lingkungan. Begitu mereka menjadi alumni di sekolah kami, dari sekolah kami masuk ke SMA, mereka di sana tetap berkiprah. Contoh, di salah satu lembaga sekolah menengah atas, anak-anak kita dari 43 diantaranya 23 alumni kita. Itu kebanggaan tersendiri buat kami. Kalau 43 dan 23 adalah anak-anak kita, berarti sudah di atas 50%. Itu salah satu contoh. Dan bahkan informasi yang kami dapatkan untuk OSN tingkat provinsi di SMA itu sebagian besarnya adalah siswa kita, alumni kita. Inilah bukti bahwa Dua Sindang insya Allah akan selalu berkompetisi dengan siapapun. Amin. Ini salah satu modal awal. Ya, siap, keren dan sangat luar biasa. Tadi Pak Haryadi menyampaikan kepada saya bahwa aset yang belum terdata itu adalah alumni ya Pak Haryadi. Nah, sekarang di Pak Dwi sendiri, kira-kira apa nih dari SMP 2 yang belum Pak Dwi data? Aset sekolah. Kalau aset itu kan maksudnya aset manusia ya. Alumni ini. Kalau dulu pernah kita ada namanya tadi yang katakan Pak Haryadi namanya kelas tadi inspiratif, dan ini juga akan diterapkan kembali. Ini akan diterapkan kembali setelah kami berinteraksi dengan pimpinan kami, berkomunikasi dengan pimpinan kami. Kami akan membentuk suatu kelas, bukan kelas kami seperti pembelajaran biasa,
tapi namanya mata pelajaran entrepreneurship. Ya ini motivasi yang akan diberikan pada anak-anak. Dulu pernah ada itu, Bu. Dulu pernah ada zaman kurikulum berbasis kompetensi, berbasis apa tuh yang KBK itu loh. Yang aktif KBK ya. 2004 itu. Nah, itu kan pernah ada di sini. Tapi karena lambat laun waktu sampai pelaksanaan FPI ada masih tetap berjalan, dan alumni juga sudah mulai banyak kegiatan di luar sana karena pekerjaan, kami mengalami kendala. Namun di tahun 2023 ini kebetulan ketua-ketua alumninya ada yang datang ke kita mengadakan reuni dan segala macam. Ya, insya Allah kami akan melakukan kembali hal yang baik tentang gerakan alumni ini. Akan kita manfaatkan, memberikan contoh kepada adik-adik kelas mereka, walaupun adik-adik kelas mereka adalah anak dan cucu dari keluarga mereka gitu. Karena memang usianya terpaut jauh, karena anaknya pun udah sekolah di sini lagi. Insya Allah pendataan ini sedang kita galakkan kembali untuk alumni-alumni ini. Baik, semoga nanti untuk alumni yang belum mendata tadi bisa berkolaborasi, berkolaborasi untuk mendata alumni sehingga kontribusi alumni ini bisa membawa perubahan yang sangat luar biasa buat SMP Negeri 2 ya. Pak Dwi, terima kasih banyak, Masya Allah senang banget berbincang hangat dengan Bapak Dwi yang luar biasa ini. Semoga nanti next time ada waktu untuk kita berus kembali. Saya ke Pak Haryadi sebentar ya. Baik Pak Haryadi, kita lanjut tentang persiapan nanti di Panen Raya ya Pak. Kira-kira apa ide Bapak nanti buat persiapan panen hasil belajar di Lokakarya 7 nih? Untuk panen raya ya Bu Haji ya. Panen raya rencananya karena tadi saya sampaikan program saya yang akan saya kembangkan itu tentang mobil ini, itu tentang pengolahan sampah. Nanti saya pada saat panen raya akan mencoba hasil dari kegiatan tersebut. Nggak bawa sampah kan? Enggak lah Bu Haji, kita ada yang namanya ekobrik Bu Haji. Ya, jadi kerajinan-kerajinan yang berasal dari sampah Bu Haji. Gitu Bu Haji. Baik, nanti Bapak akan memamerkan tentang ekobrik ya, tentang dari sampah ya. Baik, Pak Haryadi, nanti kan dalam Lokakarya itu ada perwakilan masing-masing kelas di 3 CGP. Andai nanti Pak Haryadi terpilih menjadi pemeran utama dalam menyampaikan materi apa yang Bapak ingin sampaikan kepada para peserta nih? Dari modul 1 sampai 3 Bapak pilih materi apa? Materi yang akan saya pilih pada saat panen raya itu ya, saya akan, kalau terpilih Bu Haji, saya akan mencoba memanfaatkan materi tentang kucing Bu Haji. Oh iya. Karena menurut saya itu materi yang paling menarik Bu Haji, dan saya terpacu Bu Haji. Karena apa? Di situ yang pertama tentang komunikasi Bu Haji. Ya enggak, di situ kalau kita berbicara kucing ya enggak, otomatis kita itu seperti rekan sejawat Bu Haji ya. Tidak ada jarak, tidak apa, jadi ngobrolnya, tapi dari obrolan tersebut menghasilkan sesuatu itu bukan dari kami Bu Haji, dari si kucingnya Bu Haji. Iya, jadi permasalahan yang dihadapi oleh kucing itu tersampaikan oleh kucing itu sendiri Bu Haji. Mungkin itu Bu Haji. Baik, sangat luar biasa. Andai Pak Haryadi terpilih menjadi pemeran aktor utama ya dalam karya materi, Bapak ingin pembelajaran coaching ya, karena dengan coaching itu masalah apapun akan bisa lebih baik. Masya Allah, ini sangat luar biasa. Semoga ke depan dalam Lokakarya nanti Bapak dimudahkan dalam menyiapkan ide-ide dan juga hasil panen raya nanti ya Pak, untuk dipamerkan di Lokakarya 7. Terima kasih Pak Har, Pak Dwi, mohon maaf apabila dalam pendampingan 1 sampai 6 ini saya selalu merepotkan SMP 2 Sindang. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Pak Dwi, Pak Har, dan semua guru yang ada di SMP 2 Sindang. Siap Bu Haji, kami juga dari perwakilan saya CGP dan perwakilan sekolah juga mohon maaf Bu Haji apabila dalam kegiatan pendampingan ini apa yang diberikan ke Bu Haji, pelayanan dengan Bu Haji kurang, kami mohon maaf. Itu yang terbaik yang saya berikan kepada Bu Haji. Terima kasih terima kasih Bu Haji atas dengan Bapak senyum aja, dengan Pak Dwi saya sudah senang. Tadi dikasih senyum juga kenyang. Baik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang Bapak dapat dari CGP ini ya, dari modul 1 sampai 3T1, kami berharap Bapak bisa menerapkan, bisa berbagi ya, dan terus tetap walaupun program ini sudah selesai, Bapak akan terus berkontinu untuk pembelajaran yang berpihak kepada murid. Terima kasih banyak Pak Har, Pak Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.